dan selalu semangat belajar walau belajar dari rumah. Perkenalkan, sebelumnya nama Ibu Maria Mukti Hasmah. Di sini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 tentang mengidentifikasi gagasan pokok, gagasan pendukung, dan perambatan budi. Biasanya sebelum belajar jangan lupa berdoa. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada yang tahu gagasan pokok itu apa ya? Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian dari gagasan pokok. Setiap bacaan memiliki paragraf. Perhatikan. Perhatikan di sini ada teks tentang permainan bentengan. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan ini dimainkan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 6-7 orang. Ini adalah sebuah teks di mana teks ini memiliki paragraf. Bisa dilihat, paragraf biasanya berciri setiap awal baris ada spasi, jarak yang menjorok ke dalam, atau kita sebut alenia atau barisan baru. Nah, di dalam paragraf terdapat gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama. Barisan yang berwarna biru, garis biru ini disebut gagasan pokok. Sedangkan penjelasan selanjutnya yang tidak berbaris ini, yang tidak ada garis biru ini, disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini penjelasan, merupakan penjelasan lebih lanjut dari gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contoh gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf. Coba kita lihat teks berikutnya. Nah, di sini ada teks tentang pawai budaya. Doni dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nah, di dalam teks ini, ide pokok atau gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung terletak di awal paragraf. Paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau sudah paham, kita lanjut materi selanjutnya tentang perambatan bunyi. Ada yang tahu nggak perambatan bunyi atau bunyi itu apa sih? Bunyi adalah suara yang dihasilkan dari suatu benda. Perhatikan. Apakah kalian mendengar suara bunyi dari alat musik pianika ini? Nah, itu adalah bunyi. Bunyi adalah suara yang dihasilkan dari suatu benda. Memiliki beberapa sifat. Pertama, bunyi memerlukan zat perantara untuk merambat. Zat perantara itu adalah air, zat padat,
dan terakhir adalah zat gas atau udara. Kedua, bumi tidak bisa merambat di ruang hampa, di ruang yang benar-benar kosong dari udara, seperti di luar angkasa sana. Bumi tidak dapat merambat. Ketiga, bumi dapat dipantulkan dan bumi dapat dibelokkan. Nah, dengan adanya bumi ini, kita dapat memanfaatkannya di bidang komunikasi. Salah satu contohnya adalah telepon. Dengan adanya telepon, kita dapat menjalin silaturahmi, kita dapat berhubungan dengan teman kita bisa menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, alangkah indahnya Allah menciptakan bumi, sehingga kita harus bersyukur betapa indahnya bumi itu diciptakan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh bumi yang merambat dari berbagai medium tadi. Perhatikan di sini, Ibu akan memberikan contoh bumi yang dihasilkan dari beberapa medium air, medium padat, dan medium udara. Pertama, dari medium padat, Ibu akan membentukkan batu ini ke dinding. Kita dengar ya suaranya. Terdengar suara bunyi yang dirambat melalui zat padat. Kedua, dengarkan lagi. Seksama ya, dengarkan dengan seksama. Apakah ada suara bunyi melalui dari zat cair ini? Terdengar? Itu adalah perambatan bumi melalui zat cair. Kemudian yang terakhir adalah perambatan bumi melalui zat udara. Perhatikan dengan seksama dan dengarkan suaranya. Terdengar suara bunyinya? Itu adalah contoh perambatan bumi dari medium zat cair, zat padat, dan zat gas atau udara. Secara berurutan, kecepatan rambat bumi mulai dari yang paling cepat menuju paling rendah adalah zat padat, kemudian zat cair, dan terakhir adalah zat gas atau udara. Setelah ini, Ibu akan memberikan soal dan latihan. Soalnya bisa diperhatikan. Latihannya adalah cocokkanlah gambar tersebut pada mediumnya dengan tepat. Kemudian bacalah teks permainan bentengan pada halaman 18 buku tematik kelas 4 pembelajaran 3. Setelah membaca teks tersebut, carilah satu gagasan pokok dan satu gagasan pendukung pada paragraf 3 teks tersebut. Kemudian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut di buku tugas. Selamat mengerjakan. Sudah belajar tadi. Kemudian Ibu sudah memberikan soal. Nah, sekarang maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.